Yang saya hormati Bu Teni Widurianti, Sekretaris Kementerian PPN, Sekretaris Utama Bappenas, Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, PLT Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Bapak Sukito Esos MH, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDDT, Bapak Dr. Andes Laude Ahmad P. Bolombo, Dirjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri, Bapak Yuli SHLLM, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet, Bapak Sorni Paskah, PLT Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, dan seluruh pejabat eselon 1 dan eselon 2 yang hadir dari kementerian lembaga, mohon maaf tidak disebut satu persatu, Bapak Ibu Kepala Bapeda Provinsi dan Kabupaten Kota yang mewakili baik yang hadir secara langsung maupun online, jadi ini ada daringnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi dan Kabupaten Kota atau yang mewakili, Bapak Ibu Kepala Desa atau yang mewakili, Bapak Ibu Tenaga Pendamping Profesional, dan Bapak Ibu Perwakilan Mitra Pembangunan, serta para tokoh masyarakat, akademisi, wakil organisasi masyarakat, lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, serta hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama tentu saja kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada peluncuran Indeks Desa sebagai indeks tunggal pengukuran pembangunan desa pada siang hari ini. Terkait dengan hal ini dapat kami laporkan bahwa pengintegrasian indeks desa yang tadinya ada 2 indeks, yaitu indeks desa membangun dan indeks desa, merupakan amanat dari Bapak Presiden pada rapat terbatas penyaluran dana desa pada tanggal 19 Desember 2019. Jadi sudah cukup lama, 4 tahun. Di mana beliau mengarahkan untuk menggunakan satu indeks dalam pengukuran kinerja atau pembangunan desa, yaitu indeks desa. Hal ini dilatar belakangi karena hingga saat itu terdapat 2 indeks yang mengukur pengembangan desa, yaitu indeks desa berbasis pada PODES BPS yang dikelola oleh Kementerian Bappenas bersama BPS, dan indeks desa membangun atau IDM yang menggunakan data dari tingkat desa yang dikelola oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Meskipun telah berproses tadi sejak 2019, ternyata pengintegrasian ini memerlukan upaya yang tidak cepat. Hingga di tahun 2023 ini, 2023, Bappenas bersama Kementerian Desa, PDDT, Setkap, terima kasih Pak Yuli, Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenkeu, dan BPS menginisiasi revitalisasi indeks desa untuk meninjau indikator, sumber data, hingga metode penghitungan indeks tunggal yang mengukur capaian pembangunan desa, sehingga tidak ada lagi dualisme dalam pengukuran kinerja desa. Hal ini penting karena nanti akan menjadi acuan bersama dan bisa menjadi acuan dalam intervensi kebijakan maupun intervensi apa yang harus dilakukan di masing-masing desa. Nah, untuk itu indeks desa ini direncanakan untuk digunakan dalam sebagai salah satu indikator, bahkan mungkin indikator utama dalam RPJPN Indonesia Emas 2025-2045. Selanjutnya indeks desa kami harapkan dapat segera digunakan secara resmi pada tahun 2025. Yang setelah peluncuran ini akan ditindaklanjuti dengan berbagai hal sehingga bisa digunakan secara resmi di tahun 2025 sebagai indeks tunggal untuk mengukur capaian pembangunan desa yang dituangkan di dalam dokumen perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten hingga desa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dapat kami laporkan bahwa penajaman yang dilakukan dalam indeks desa ini bersama para pemangku kepentingan tadi dilakukan terhadap 8 aspek. Yang pertama adalah dimensi, yang kedua indikator, yang ketiga definisi operasional, yang keempat kuesioner indeks desa, yang kelima uji petik dan validasi, yang keenam metode pengumpulan, yang ketujuh regulasi, dan yang kedelapan penggunaan dan pemanfaatan. Penajaman dimensi, indikator, definisi operasional, dan kuesioner indeks desa dilakukan secara terus-menerus oleh para pihak dengan memperhatikan kaidah statistik, dan kami harapkan dapat bersifat operasional hingga nantinya di tingkat desa. Sementara uji petik dan validasi
serta metode pengumpulan berbasis pada keikutsertaan peran aktif pemerintah desa, masyarakat desa, serta tenaga pendamping, sehingga data yang didapatkan adalah data yang representatif terhadap kebutuhan dan potensi desa. Bapak Ibu sekalian, ya, selanjutnya dapat kami laporkan bahwa revitalisasi indeks desa ini sepanjang tahun 2023 diawali dengan surat dari Setkap di bulan Juni hingga rangkaian pertemuan tingkat eselon 1 dan eselon 2. Selanjutnya berbagai diskusi teknis juga telah dilakukan untuk membahas aspek-aspek tersebut di dalam pertemuannya, hingga kaidah statistik juga dalam perhitungannya. Sejauh ini telah dilakukan 24 kali pembahasan indeks desa, baik di tingkat eselon 1 dan tingkat eselon 2. Uji petik dan FGD dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa juga telah dilaksanakan sebanyak 5 kali, yaitu di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Merangin. Uji petik bertujuan untuk menajamkan indeks desa dan mendapat masukan dalam merumuskan indeks yang lebih baik dalam menangkap kondisi desa. Untuk itu kami berharap bahwa ini dapat kami laporkan indeks desa sudah melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan kewenangan dalam pembangunan desa, baik secara high level maupun pembahasan teknisnya. Ini adalah bentuk kolaborasi konkret lintas kementerian sehingga dapat diharapkan menjadi praktik baik untuk diperluas dalam berbagai bentuk kolaborasi lainnya. Setelah peluncuran indeks desa ini, kami laporkan juga masih terdapat tindak lanjut yang harus kami lakukan agar pemanfaatan indeks desa sebagai alat ukur tadi dapat dipahami dan digunakan secara luas di seluruh Indonesia. Tahap yang krusial antara lain penyusunan regulasi indeks desa, buku panduan, platform, dan pelatihan terkait indeks desa. Selanjutnya pengumpulan data, penghitungan, dan publikasi status menjadi tahapan yang juga harus kita kawal bersama-sama. Sebelum akhirnya indeks desa dapat digunakan dalam dokumen perencanaan, baik sebagai alat pemantau dan evaluasi kinerja pembangunan desa, serta pengalokasian dana desa, serta intervensi-intervensi lain yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintah. Mengingat pentingnya indeks desa ini sebagai ukuran tunggal pembangunan desa, untuk itu kami mohon perkenan Bu Sesmen, Sestama, Bappenas bersama Bapak Ibu pejabat eselon 1 yang lain dari kementerian lembaga yang hadir pada siang hari ini untuk meluncurkan indeks desa, menandakan dimulainya penggunaan indeks desa yang satu untuk pembangunan desa dan acuan kebijakan terkait pembangunan desa. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.